Ilu. Ilu. Apa rumusnya? Doma sukun kasrah. Doma sukun kasrah. Itu rumusnya. Kalau dia berpola afala, saya ulang, maka KKSAD-nya adalah menjadi yufilu. Afala menjadi yufilu. Ya, nah contohnya misalnya ini. Coba contohnya. Anzala polanya apa? Anzala polanya apa? Pola pola afala kan? Afala. Apa jadinya di sini? Apa KKSAD-nya? Yufilu. Yunzilu. 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 Bihil Quran. Afsada, pola apa ini? Afsada pola apa? Apa jadinya? Afsada af'ala. Jadinya apa? Af'ala jadi yufsidu. Ahlaka. Jadi Yufliku. Yufliku. Paham ya? Nah, belakangnya yunzilu, yunzilani, yunziluna. Tunzilu, tunzilani, yunzilna. Tunzilu, tunzilani, tunziluna. Tunzilina, tunzilani, tunzilna. Unzilu, nunzilu. Iya. Rumus pakai. Bisa diterima? Yafilu itu KKSD ya, Gurundaya? Yufilu, KKSAD. Kita masih di KKSAD. Yang tadi kan pola afala nih. Sekarang kita ada di pola turunannya. Maaf, saya baterai saya cas, sudah tinggal 10%. Saya cas dulu ya. Dicas. Ya. Saya cas dulu ya. Oke. Ini bisa screenshot ya berarti dah. Udah. Ada pertanyaan? Contoh ayatnya nih. Bukan contoh langsung. Kita lihat ayat. Sebentar, saya lihat ayatnya. Saya buka ada ayat. Sebentar. Nah, coba lihat ayat. Buka ayat. Ayat 77. Ayat 77 Al-Baqarah. Al-Baqarah 77. 77. Siap. Coba lihat. Ada kata-kata yu'linuna. Wa ma yu'linuna. Ketemu, Bang? Ketemu. Wa ma yu'linuna. Nah, kita ulas sekarang. Bentuknya apa ini? Bentuknya kita dalam bentuk Yuf'iluna. Tunggu dulu, bentuknya dulu. Bentuknya adalah KKS, ada yu, ada wauna. Bentuknya adalah KKS, KKSAD. Oke? Pelakunya siapa? Siapa pelakunya? Yu sama wauna siapa pelaku? Orang ketiga. Banyak. Siapa dia? Yu, wana, gabungan kombinasi antara yu, wana. Nah, berarti ini sudah tepat separuh. Mereka sedang atau akan. Mereka sedang atau akan. Ngapain? Bla 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 titik. Nah, sekarang kita lihat akar kata. Apa akar katanya? Alan. 3 hurufnya. Alana. Betul, tinggal 3 huruf. Alana. Sekarang polanya apa? Polanya ini. Doma sukun kasrah. Perhatikan. Doma sukun kasrah. Polanya apa? Polanya? Yuf'iluna. Polanya itu af'ala. Pola afala. Bagaimana cara mencari katanya? Kata artinya, buka Bang di Alana, Bang. Bang Juma. Kenapa yang sudah punya kamus? Nah, buka Alana, Bang. Bang Juma koese katanya itu. Ustaz, bisa saya screenshot nggak, Ustaz? Sebentar, saya screenshot. Oke. Ya, sebentar, ya. Aduh, Ayo, kita buka, Bang. Nggak kelihatan.
Saya yakin diganjel, lagi diganjel gitu lah pakai bantal. Ketutup. Ustaz Rijal ketutup. Ketutup badan. Ketutup badannya. Ketutup badannya. Ayo Bang, kita buka Bang, apanya Bang? Iya. Kamus Bang. Abang. Emang enak. Lagi tidur. Kuasa guru Yang lain buka kamus siapa yang punya kamus? Nahan itu. Yang buka kamus siapa? Yang punya kamus? Saya yang belum bawa kamusnya. Oke, saya buka. Kita buka Ain. Kan Alana ya. Alana, Alinu. Ain nambah ya. Kita jadi Alana. Ini huruf pertama, keduanya Ba, belum. Ta, belum. Ja, belum. Alana. Da, belum. Da, belum. Kita sampai lem. Ra, belum. Ra, belum. Zal, belum. Sya, belum. Dot, belum. Ta, belum. Kaf, belum. Ka, belum. Alama. Alama dengan Alana mana duluan? Alama udah ketemu nih. Mim Mim dulu. dengan Nun. Huruf ketiga lagi. Mim dengan Nun mana duluan? Mim dulu ya. Mim dulu. ya. Berarti masih belakang. Oh, ini sudah berubah jadi mem. Oh, berarti dia sini. Berarti di sini dia. Sorry dulu. Oh ya. Nah, cari Alana. Oh, Alana ketemu nih. Pekerjaan itu nyata. Nah, karena dia bukan dalam kurung itu pola fa'ala. Karena dia berpola af'ala, maka turun ke bawah, cari dalam pola af'alanya. Karena tadi kan kata Ba, di bawahnya itu ada pola-pola. Nah, cari Alana, ketemu artinya memberitahukan atau menyiarkan. Memberitahu atau menyiarkan. Alana, kalau Alana artinya Alana Pekerjaan yang nyata, menyatakan. Kerja nyata. Nyata. Membuktikan. Kalau karena dia berpola afala, Alana cari. Alana artinya apa? Menyatakan atau menyiarkan. Itu beda ya. Mekan, Alana. Jadi yang yu'linu itu kata yang dimaksud Alana ini. Maka dicari artinya. Jadi kalau diterimanya kan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dan apa yang kalian nyatakan, apa yang mereka siarkan, apa yang mereka nyatakan. Menerjemahkannya nanti gitu. Karena kata yang dimaksud adalah Alana, bukan Alananya. Karena dia polanya pola Af'ala. Oke ya. Paham ya? Jadi jangan dihapus dulu Ustaz. Pola biar kita rumusnya screenshot. Doma sukun kasrah. Doma sukun kasrah. Doma sukun kasrah. Doma sukun kasrah. Kalau kakak seadanya doma sukun kasrah, pasti polanya Af'ala. Itu dia. Iya. Screenshot dulu, screenshot. Terhalang badan Ustaz. Afala yuf'ilu. Afala yuf'ilu. Ya betul. Yu'linun, yufsiduna. Oke. Yurji'una. Alhamdulillah. Sudah. Lanjut. Udah ya? Sudah. Oke. Jadi rumusnya doma sukun kasrah. Untuk yang lain, yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna. Tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna. Tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna. Tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna. Uf'ilu, nuf'ilu. Nupilna ya gitu ya. Iya. Tinggal mengganti imbuhan depan. Iya, tinggal ganti depan belakang yang sudah rumus tadi. Kan udah kasih rumus tadi kan? Benar. Jadi rumus itu gunanya untuk dipakai. Sekali dikasih rumus, dipakai selama-lamanya. Jadi bedanya dengan pondok, kita disuruh hafal. Saya bapak tidak saya suruh hafal, tapi ingat rumus. Mengerti, memahami. Rumus. Oke?
Kan beda ya Pak Budi dengan pondok ya Pak Budi, beda nggak? Beda jauh. Jauh beda. Ini ringkasan. Iya. Kayaknya mudah dia. Oke, udah? Mudah banget. Ya, sudah. Mudah. Makanya walaqad yasarna Qur'ana lizikri, di sini tempatnya Pak. Mudah. Suppose sudah. Untuk selanjutnya itu rumus ya. Kalau saya kasih sekali rumus, Bapak bisa lanjutin semuanya. Oke? Oke, sekarang saya hapus ini loh, biar kelihatan yang masih itu. Nah, sekarang pola kedua, pola fa'ala. Pola ketiga ya, pola fa'ala. Kalau fa'ala pasti yufa'ilu. Yufa'ilu. Doma pasta kasrah. Yufa'ilu. Contoh, kazaba. Kazaba pola apa ini? Kazaba, pola apa itu? Fa'ala. Pola fa'ala kan. Nah, jadi kan kayak tadi. Yukazibu. Yukazibuna. Kalau hum. Oh, sorry. Untuk hum wajar ya. Yukazibu. Yukazibu. Nah, sekarang dalam Quran, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazibani. Tukazibani. Berapa kali munculnya itu? Tukazibani. Berapa kali muncul itu? 72 kali. 72 kali. Nah, siapa pelakunya ini? Siapa pelaku tukazibani? Antum. Ani. Saya. Orang kedua ini. Enggak anta, antum. Jadi Antum. orang kedua berdua. Siapa? Antum. Antuma. Mereka. Oh iya. Kalian berdua. Nah, siapa kalian berdua? Itulah jin dan manusia. Allah mengelompokkan dua kelompok aja. Jadi dua itu bisa dua orang. Dua orang betul-betul dua orang atau dua kelompok. Sesuka Allah lah kan. Nah, ini tugas ibani itu hanya satu ini yang saya lihat dua kelompok. Jadi ditanya jin dan manusia. Dua kelompok. Jadi bukan bentuk ini ya, tapi bentuk golongan jadi ya. Golongan. Ada dua golongan, betul. Hebat. Iya, Bang. Tugas ibani kan? Ya. Berarti polanya pola apa nih? Tugas ibani pola fa'ala. Pola fa'ala. Iya. Nah, sekarang coba contoh lagi. Saya kasih contoh kadzab saddaqa. Saddaqa ini pola apa ini? Saddaqa. Sodako ya. Sodako fa'ala juga polanya. Ada kemarin nanyakan kallama. Maka kemarin tadi bilang kallama. Apa jadinya? Kallama. Tukallimu. Kallama yukallimu. Yukallimu. Kallama yukallimu. Yukallimu. Ini yukallimu. Kesadianya kan? Oke. Dijawab. Yang lain ikut ini, ikut bersuara biar paham gitu, cepat paham. Iya. Bang Juma gimana Bang Juma? Bang Juma lagi. Bang Juma tadi ada jam 11 perlu dia katanya. Bisa aja Mbak Yusuf nih. Ketahuan paling bebal itu. Nah, dia sudah ada bukunya, jadi mungkin tinggal dilihat bukunya aja. Oh, gitu. Tidak perlu dia, apa-apa. Tadi kan Ustadz mah ngebelain terus Bang Juma. Iya. Ini kan sebenarnya Bang Juma yang pertama kali belajar, jadi dia kirim bahan ke dia. Oh, canda tapi. Enggak apa-apa. Oke ya, ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini nanti kalau lihat, ini given ya. Ini ikuti rumusnya ini, given itu. Perhatikannya harakat huruf pertama, huruf kedua, itu pasti pasti nggak berubah-ubah lagi. Selembar aja itu Ustadz. Ya selembarnya aja. Oh, kalau bisa di scan, bisa dikirim ya. Tadi udah diapakan? Tadi udah saya screenshot, tapi nggak tahu jelas apa enggak. Saya cek lagi bentar. Kelihatan? Agak-agak blur ya. Nih,
Nggak bisa goyang Ustaz. Siap, tahan. Siap. Nggak bisa, nggak kelihatan saya. Bisa. Atau 2 kali, setengah kiri, setengah kanan. Nggak. Sebenarnya bisa sih, tapi ini blur. Apa mata saya kali ya? Ya, siapa yang bisa dapat clear, bagi-bagi dong screenshotnya. Iya, siap, Udah. Tar. Tapi saya juga ini blur ini. Kurang Blur kan? Sudah. Beneran blur. Betul. Sudah. Tapi Tar, maksud saya gini, Tar disalin aja kan ada Ustadz Yusuf, ada saya tuh. Yang nyalin nanti. Ya, Ustadz ya. Udah ya? Oke. Udah? Udah. Kesian Oke. Ustaz. Jadi kalau saya bacain aja, berarti nanti saya duduk ya, biar sedikit hilang capek dirinya ya. Ya. Saya duduk. Jadi yang lain nanti pola kan apa? Itu pola fa'ala. Kemudian pola fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna dan seterusnya ke bawah. Harkat huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, kemudian pola fa'ala. Kalau fa'ala pasti yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna. Nah, sekarang coba Tafilu, tafilani, You. tafilu. Yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna. Tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'ilna. Nah, contoh ayatnya gimana? Coba lihat Al-Baqarah. Contoh Al-Baqarah ayat 9. Coba lihat. Yukhadi'una. Yukhadi'una Allah. Bentar Ustaz, jangan dihapus. Oh ya, sorry. Enggak. Maaf, bikin tulisan rendang. kecil. Nggak bikin rendang loh, Tat, kalau langsung hapus-hapus. Lanjut. Yakzibuna. Ayat 9 ya, Ustaz ya. Ya, Wa 9. ma yaskuruna. Enggak. Yukhadi'una. Yukhadi'una Allah. Tuh. Yukhadi'una. Coba lihat. Yukhadi'una. Itu pelakunya bentuknya apa? Yukhadi'una. Yufa'iluna. Nah, tunggu dulu. Kita satu 4 poin. Pertama bentuk. Sudah tahu kita kakek sade kan. Ada yu, ada wawna. Ya, Kakak sade. Pelakunya siapa? Pelakunya itu mereka. Hum. Nah, hum. Mereka. Dah. Akar kata 3 hurufnya apa? Khodaan. Khodaan. Nah, polanya apa? Yufa'iluna. Ya, polanya pola fa'ala. Fa'ala yufa'iluna. Maka buka kamus, carilah kata-kata khoda'ah. Kita cari kata-kata khoda'ah. Nah, saya ketemu kata-kata khoda'ah. Ntar. Nah. Ustaz, apa kita nggak in dulu sambung lagi besok, nanti kebanyakan ntar malah lupa semua. Boleh? Terserah. Satu, keduanya ini kopi udah dingin nih, Tat. Oke. Ya mungkin Ustaz Rijal kasih 3 jenis. Nah, jadi ingat-ingat. Oke, ini aja dulu deh. 2 ini aja dulu ya. Soalnya udah beda umur kali ya. Udah nggak apa-apa. Ini aja dulu deh. Oke ya, ini aja dulu ya. Iya. Oke. Cocok nggak teman-teman? Besok gimana? Besok? Boleh, besok di jam yang sama gitu, teratur aja. Oke. Ini saya besok nggak bisa. Saya besok Bang Zuma tuh. Saya juga besok ada kondangan saudara. Mesti ke Jimbaran saya. Saya hari Ahad bukannya nggak mau belajar. Hari Ahad itu saya mau pendalaman materi ini gitu. Bukannya ceramah di ini, Tat, apa Bang? Di gereja mana? Gini ya Ustaz, gimana maksudnya? Hari ini belajar, besok belajar sendiri ya? Iya gitu, kalau bisa hari Senin Gurunda. Ya betul. Jadi kalau Bang Yusuf dan Bang Budi, dan wajar lah dia orang pesantren semua ini. Iya. Ya sama saya yang cuma kalau kami ini kan sekolah teologi, nggak sampai ilmunya ke sini. Ustaz, itu biasa, Tat, mantan supir bajai gitu bisa aja ngeles. Ya loh Bang, saya nggak bohong Bang, saya cuma madrasah loh. Madrasah nggak pesantren. Ini biar adil. Ini kan kejadian seperti ini sering juga kejadian dulu sebelum kelas ini dibuka. Jadi saya memenuhi kedua-duanya. Bagi yang tidak bisa besok, nggak apa-apa, off lah. Tapi bagi yang bisa, jangan kehilangan haknya karena dia ada waktu besok atau dia ada waktu sebentar lagi.
Saya tetap melayani dia, nggak masalah. Selama Gurundan tidak keberatan, nggak masalah. Hari Senin nggak masalah, gitu. Nggak masalah. Tapi jujur ya, Tat, mantep banget dari pengajaran ini, Tat, jujur, ya. Perasaan saya kayaknya Bang Zuma ada di sebelah saya, terus Ustadz Yusuf kayak, iya bener, jadi kayak nggak ada batas kita sekarang. Iya, karena kita belajarnya kalamullah. Iya, betul. Aduh, ya Allah. Beda kalau saya dikasih cuti seminggu gitu, ke Makassar kita main belajar bareng. Kita semua jadi murid. Jadi gini, apa yang membedakan dengan teman-teman yang belajar kristolog? Ketika dia berhadapan materi seperti ini, dia diperhadapkan dengan sebuah ayat, ya kan? Diperhadapkan dengan sebuah ayat. Taruhlah misalnya tentang kisah para rasul 1 ayat 1. Mereka tidak akan fokus ke ayat itu. Kenapa? Karena ketika mereka pulang ke tempat masing-masing, mereka akan memegang kitab yang bisa jadi beda. Ya. Ada yang menggunakan terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada versi ini, versi itu. Nah, kalau kita, kenapa kita merasakan ada yang kedekatan hati? Karena kita sama. Iya. Iya, benar. Iya, di situ bedanya. Makanya kita merasakan ketika kita belajar matematika, belajar materi lain, itu nggak sama dengan materi ini. Kita merasa kayak satu tubuh gitu, ya kan? Iya, betul. Allah, kecuali Bang Yusuf sih. Kita bisa ngumpul bareng-bareng. Tadi itu saya lagi Gurunda. Ngapain coba sebut-sebut Fi'il Amar di sini? Iya itu. Emang aduh Bang. Padahal kan tinggal bilang kata perintah kan gitu. Iya. Jangan sosok mau dimarahin sama umat terjemahan, mau. Ustaz, saya kan nggak ikut tuh kemarin tuh ini soal fa'ala ini yang ada 10 itu. Ya. Dari mana saya dapatnya? Tahun depan lagi pulang ya. Berarti nanti Bang Juma tanggung jawab neranginnya itu aja. Ya, tapi japri jangan diumum. Iya. Ada yang ini nggak? Ada yang dapat ini nggak? Apa? Screenshotnya ada nggak ya? Nanti di share aja lewat WA aja. Itu dia. Jadi saya berusaha nanti soft copy PDF saya kalau ada yang lama, kan saya cari komputer saya yang lama rusak, jadi disimpan oleh asisten yang lama. Tadi sudah saya minta, insya Allah hari ini dicari, begitu dapat saya langsung sebar. Waduh, enak banget kalau ada materi gitu, kita belajar dulu tinggal Ustadz. Nggak bisa, Rizal, beda. Saya sengaja selalu mengajarkan, tetap saya ajarin dulu, nanti sudah capek-capek dikit baru dikasih materi. Karena kalau dikasih materi cenderung dia manja. Karena sedikit malas belajar. Bukan gitu, bukan nggak gini tambah jadi pintar muridnya. Jadi malas belajar. Beda. Malas belajar. Itulah beda Quran dengan yang lain. Quran itu tidak bahan kayak tadi Bang Zuma itu. Kenapa? Bang Zuma ya Quran ini canggih Ustadz. Iya. Bukan bikinan manusia. Jelas. Iya kan? Kenapa? Udah punya asisten Ustaz Juma saya, dia kasih. Masya Allah. Biarin, Tat. Saya mau fitnah Bang Zuma di depan orangnya langsung. Saya selalu jadi juru tulis Ustaz. Saya juru tulis aja lah. Ini Ustaz, materinya udah ditutup yang ini. Saya mau mempertanyakan masalah saya tadi sampai nggak bisa tidur. Ya, boleh. Ini berarti sudah selesai ya. Saya bisa lanjutkan rumah tangga saya. Jadi sementara poin selesai dulu sampai pola fa'ala. Bagi Bang Juma yang sudah ada bahan, tinggal Bang Juma ikutin aja. Ini given rumus sampai ke fa'ala. Jadi ifta'ala pasti yafta'ilu. Nanti kalau di dalam Al-Quran tinggal cari aja polanya apa. Kemudian untuk mencari di kamus, cari pola turunannya ke bawah. Jangan dicari dalam kamus, dalam tanda kurung ke bawah. Nah, saya berharap untuk besok, ini harapan saya, sudah pegang kamus ini sama ini. Biar lebih mantau. Pegang kamus ini sama ini. Sehingga bisa kamus kita ya. Mahmud Yunus sama Munawir. 2 kamus itu. Tapi sama aja kalau ada Mahmud Yunus itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, tapi sebagusnya 2. Kalau untuk Abang Juma harus 2. Karena untuk bertempur. Kalau ini untuk kalau saya kan untuk belajar. Oke, untuk belajarnya nggak apa-apa. Diri sendiri. Sampai 25 ayat bisa. Tapi kalau untuk bertempur ada dua-duanya. Seperti saya nerangin surat Toha ayat 9 sampai ayat 14. Kalau Bang Juma punya 2 ini bisa. Bagaimana katanya ini, apinya di mana, kenapa kamu mau menyimpulkan Tuhan saya api. Di kata itu api cuma 3. Tadi 1 melihat, 1 menyinakan, 1
jadi apa? Jadi petunjuk, jadi obor. Mana yang mendekatkan api? Bisa Bang Juma begitu nanti. Ya Bang Juma? Insya Allah. Amin. Jadi kalau dia nanya-nanya Quran besok nggak bisa lagi main-main. Nah, coba-coba. Teman-teman juga ada yang bantuin, yang udah belajar. Ya ampun. Bang Juma punya yang Fa'ala itu ya? Yang kayak punya Ustaz Rijal. Kalau bisa nanti saranin ke murid-murid bisa di semuanya. scanning, kirim ke saya Bang Juma. Senin diingatin hari Senin. Ya, scanning aja, gampang kan. Semua satu buku aja Bang, satu buku aja kasih semua Bang, semuanya scan Bang. Semuanya. Iya, makanya aku bilang hari Senin. Iya. Enggak, memang harus satu buku. Oh, satu buku ya, alhamdulillah kalau bisa gitu. Ya, satu buku. Dua-dua aja Bang, materi dengan latihan sekalian. Baik, Gurunda, baik. Oke, kalau gitu kita tutup dulu biar Pak Yusuf nanya masalah fil amar. Untuk Mas Yusuf boleh fil amar Bang kalau sendirian. Berarti ini udah kelasnya ya? Kita semua keluar ya biar Bang Yusuf sendiri, biarin aja dia. Besok gimana? Besok belajar apa enggak? Tunggu dulu, besok gimana? Besok saya nggak bisa Ustaz, ada kondangan. Oke, yang bisa siapa? Ada bisa? Insya Allah saya maju. Saya bisa. Satu orang aja bisa, saya siap. Satu orang saja. Oh, itu ada dua tuh. Ada dua, oke. Kita mulai jam 7 sampai terserah, sampai selesai kapan. Mantap banget nih Ustaz Rijal. Bang Zuma kan jagonya kan di ini kristologi. Kalau saya kan insya Allah saya mau dalamin bahasa Arab biar bisa ngalahin dia di dalam bahasa Arab. Masya Allah. Bagi-bagi ilmu kan beda-beda skillnya. Habis itu kita duet menghadapi serigala hitam, ya kan? Mantap itu. Iya. Boleh menghadap sama mereka, yang penting ada pisang goreng. Bang Juma. Iya, Gurunda. Bisa nggak kita dari Bang Juma, dari saya sini berdialog, kita masalah surat surat Toha ya 9 sampai 14 atau surat yang berkaitan dengan Nabi Adam. Saya lengkap semuanya tentang Nabi Adam. Maksudnya Gurunda? Besok lagi. Kapan-kapan lah. Jadi Abang kita berdua live diskusi tanya jawab saya. Oh mantap, nanti saya siarkan. Boleh. Ya. Nah, tapi setelah sesi dalil tentang Nabi Adam kan gitu. Tadi kan sudah tuh tentang Musa dengan api. Nabi Adam Nabi Adam lagi. Nah siap itu kita live tanya jawab tentang dalil itu. Iya boleh. Kalau bisa kami usul, ini kan Nabi Muhammad ini pada waktu dia diangkat jadi Rasul itu kan jadi perdebatan juga. Yang sekarang ini marak didebatkan. Sama oten-oten itu, nggak ada saksi. Itu loh, kami mohon supaya Ustadz juga menerangkan. Karena yang selama ini digoreng sama dia juga itu juga gitu loh. Iya, Pak. Kalau kita nggak ada saksi, dia lebih nggak ada saksi lah Pak. Jadi statement dia yang menuduh kita balik ke dia dengan standar yang sama, jangan standar ganda. Dia saksinya siapa? Ada kan. Nggak usah jauh-jauh lah, kitab aja Pak. Nggak usah jauh-jauh. Kitab kita masih ada teks asli. Kitab dia ada nggak teks asli? Iya. Itu aja sudah. Mereka itu banyak ngeles, Tat. Maksud saya gini, benar juga itu omongannya Ustaz tadi. Gini, Tat. Kalau untuk pengangkatan Rasulullah memang cukup. Cuma yang tahu itu cuma Jibril sama Gua Hiro. Jadi gini, maksud saya, kalau untuk membuktikan kerasulan Rasulullah pada saat diangkat di Gua Hiro itu, coba Anda buka Al-Quran yang diturunkan di Gua Hiro itu. Coba camkan dengan pikiran Anda, apa isi Anda di sana? Apakah manusia pada zaman itu bisa menilai isi itu benar apa enggak? Ya, tapi kan ada nubuat di situ. Nubuat Yesaya, Bang. Betul. Yesaya kan ada nubuat di situ. Nggak, maksudnya gini, dia mengatakan dia tidak tahu. Nah, di sini nanti ada lagi loh tuh penemuan. Saya saranin untuk ke orang-orang oten ngebuka translate bahasa Arab Indonesia. Coba kamu cari kata alak. Kata alak itu di sana itu bukannya kata segumpal darah terjemahan Indonesia. Di situ lintah yang menempel di rahim seorang perempuan. Alakat. Alako. Bukan alakot, alako. Itu terlalu jauh, Pak Budi. Enggak, maksudnya gini, Pak. Jauh. Enggak, maksudnya gini. Tujuan saya itu kan secara logika mereka enggak pernah punya otak, Pak. Jadi kita berikan satu logika sama dia untuk menunjukkan kalau seandainya Muhammad itu memang bodoh, Muhammad itu memang enggak diangkat jadi Rasul. Coba
ada gak yang bisa ngebuka perutnya perempuan untuk mengetahui bahwa di situ ada yang namanya lintah yang nempel di rahim perempuan? Bukan lintah seperti lintah. Itu lintah. Bang Budi. Lintah. Itu mungkin nggak bisa itu banyak bertaburan ayat Bang Budi. Saya bisa membuat ayat. Itu udah pernah kok dibantah sama Ustaz Juma, saya nonton YouTube-nya. Puluhan bisa. Iya. Sekarang yang di depan Ustaz Juma udah pernah nerangin itu. Contoh lah Bang Budi, contoh. Sekarang saya YouTube-nya Ustaz Juma. Ada nggak teks asli? Satu istilah yang kerennya alfa omega. Awalnya alfa omega itu bahasa apa itu? Bahasa telur itu. Mana? Itu malah sebetulnya Ustaz itu menurut saya itu malah kelemahan loh itu alfa omega. Kenapa? Karena ada awal dan ada akhir. Sementara Allah kita tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kita ada al-hadid, awalu al-akhiru, ada di al-hadid 1-2 nih. Sabihi ma fis sama sabihi sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa wal azizul hakim lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Lebih hebat lagi. Dia tuannya hidup, kita menghidupkan. Waktu Bang Juma sama si Rudi Johannes itu kan, Tuhan saya hidup, katanya. Tuhan saya bukan hanya hidup, menghidupkan. Yuhyi wa yumiit, menghidupkan, bukan hanya hidup. Lebih hebat itu, kita. Itu pembahasan saya semalam itu sama Ustadz Tata, sama Ustadz Pak Lukman, terus sama satu lagi, salah satu intel dari Palembang itu yang alumni dari Unisba. Iya. Sebenarnya sampai jam 3 itu saya ngobrol sama mereka tentang masalah wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Saya pernah dengar itu loh, Bang. Indra Mose jelasin. Akhwan. Ya, jelasin itu tuh dia nemu. Bang Yusuf udah ngatan ini, Bang Yusuf. Iya. Dia nemu itu loh. Bukan cuma Nabi Muhammad aja loh yang nerima wahyu di gua. Nabi Ibrahim juga. Elia juga. Betul. Nerima wahyu di gua. Nah, saya mau ini Ustaz Rijal masalah kosakata. Oke lah ya kalau begitu. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Sama doain sama buat Ustaz. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak Yusuf. Ini saya sampai kagum loh Ustadz Rijal. Tadi malam terus mikirinnya itu sampai nggak bisa tidur sampai subuh. Apa tuh? Masalah